Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel aku bersama dengan aku Iqbal. Kali ini aku akan mereview manga One Piece chapter 1062 yang dimana terdapat banyak hal yang menarik di chapter 1062 kali ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Chapter kali ini dimulai dengan cover story yang cukup membuat kaget, yang dimana salah satu dari wilayah Big Mom yang bernama Kota Coklat, Pulau Kakao yang pernah dikunjungi Luffy dan kawan-kawan sedang mengalami terjadinya pembekuan massal di Kota Coklat. Di situ yang membeku tidak hanya perumahan dan coklatnya saja, melainkan diperlihatkan orang di sekitarnya juga ikut membeku. Apa yang menyebabkan hal itu? Apakah itu ulah Jerma dan Caesar dengan menggunakan teknologi yang mereka buat? Mengingat cover story ini masih menunjukkan perjalanan Jerman 66 dan Caesar untuk keluar dari wilayah Big Mom. Atau apakah situasi pembekuan itu dilakukan oleh Aokiji yang datang ke tempatnya Big Mom? Entahlah, kita nantikan saja cover story selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan betapa banyak yang kaget. Sebagian dari anggota bajak laut topi jerami yang masih di Sanigo dengan diungkapnya siapa sosok Dr. Vegapunk, yang ternyata dia adalah seorang wanita muda. Reaksi kawan-kawannya Luffy bervariasi, mulai dari reaksinya Franky yang mengidolakan Dr. Vegapunk, dan Usopp terkagum-kagum dengan robot raksasa yang dimiliki Dr. Vegapunk. Sanji dan Brook memiliki reaksi yang sama dengan pesona Vegapunk yang ternyata seorang wanita muda. Adapun reaksi Robin yang tidak mempercayai Vegapunk itu seorang wanita muda, mengingat Vegapunk itu sudah bekerja dengan pemerintah dunia selama berpuluh-puluh tahun. Di sini ada hal yang mengejutkan, yang ternyata Vegapunk wanita itu bukan tubuh utamanya, melainkan wanita itu mengatakan dia Punk 02 yang bernama Vegapunk Lilith. Dan Vegapunk Lilith ini diperlihatkan sesosok karakter yang pemarah dan malah ingin menjarah barang-barang berharga di kapal Sanigo. Tiba-tiba di dalam lautan muncul kumpulan monster robot raksasa yang bahkan ukurannya jauh lebih besar dari ukuran robot yang dikendalikan oleh si Vegapunk Lilith ini yang mengepung kapal Sanigo. Monster robot raksasa itu bentuknya bermacam hewan-hewan yang ada di darat seperti jerapah, rusa, banteng, serigala, dan hewan yang lainnya. Franky di sini malah kagum dengan kemunculan monster robot raksasa. Reaksi ketakutan yang diperlihatkan oleh Usopp, Nami, dan Brook dengan kemunculan monster robot itu. Zoro dan Robin menunjukkan sikap yang tenang ketika mereka menghadapi bahaya di depannya. Lalu tiba-tiba Denden Mushi Vegapunk Lilith ini berdering, dan yang mengejutkan yang menelpon Vegapunk Lilith ini adalah Vegapunk yang lainnya, yang dimana dia mempunyai nama seperti kode nomor Vegapunk Lilith, yaitu dengan kode Punk 01 dengan nama Vegapunk Saka. Di sini ternyata Lilith mengincar bajak laut topi jerami, yang dikira Lilith mereka ini bajak laut yang lemah dan mudah dikalahkan. Namun Saka memperingatkan Lilith untuk tidak meremehkannya, karena Saka memperkenalkan Zoro dan Robin yang bersikap tenang dan siap untuk bertempur. Dan di sini Zoro memperingatkan Lilith dan Saka untuk tidak berbuat macam-macam. Dan di akhir percakapan Denden Mushi, Vegapunk Saka tertarik dengan bajak laut topi jerami dan ingin menemuinya. Lalu kita berpindah ke Luffy, Chopper, Jinbe, dan Jewelry Bonnie. Mereka memasuki ke dalam pulau
untuk mencari sesuatu dan sekaligus mencari anggota bajak laut topi jerami yang lain. Di tengah perjalanan, Bonnie mengatakan ingin bertemu dengan Vegapunk untuk menanyakan sesuatu. Dan yang mengejutkan di sini ialah ternyata Bartholomew Kuma itu ayahnya si Bonnie ini. Dan kita nggak tahu apakah Kuma ini ayah kandungnya si Bonnie atau ayah angkatnya. Entahlah, kita lihat saja jalan ceritanya ke depan. Luffy, Chopper, Jinbei, dan Bonnie, mereka sampai berada di tempat semacam laboratorium yang besar dan memiliki robot raksasa. Luffy dan Chopper menunjukkan ekspresi kaget berada di tempat yang gak mereka kenal. Ada hal yang menarik, yaitu Bonnie ingin memberitahu ke Luffy bahwasanya dia bertemu dengan Sabo di Marijoa. Luffy lalu ingin menaiki robot raksasa yang bentuknya seperti monster dengan menggunakan jurus Gomu-Gomu no Rocket. Lalu secara mengejutkan, Luffy dimakan oleh robot raksasa itu. Dan itu membuat Chopper dan Bonnie langsung kaget. Dan ternyata Luffy bisa menembus robot itu, yang dimana ternyata itu adalah sebuah hologram yang menampilkan sebuah robot raksasa. Kemudian Bonnie melihat sebuah makanan manis yang banyak ada di dekatnya. Lalu Luffy, Chopper, dan Bonnie langsung menyikat makanan itu. Dan lagi-lagi, makanan itu ternyata terbuat dari hologram. Dan itu membuat Luffy kesal, yang bahkan rasa kesalnya itu menyerupai mode nikahnya. Di situ Bonnie cukup paham tentang hologram ini dan dia menjelaskannya ke Luffy. Kemudian Chopper menemukan tombol-tombol yang ada simbol makanan, mengingat mereka ditipu dengan hologram. Jinbei dan Bonnie langsung mengatakan itu kemungkinan tipuan. Mereka berempat tiba-tiba didatangi oleh anak kecil yang bertubuh raksasa dan menjelaskan tentang pulau yang mereka singgahi sekarang. Luffy mengira anak kecil itu sebuah hologram dan Luffy langsung memukulnya. Namun ternyata tidak. Luffy malah ditonjok balik oleh anak kecil itu dan mengenai tombol-tombol yang ada simbol makanannya. Tiba-tiba saja sebuah mesin hidup, yang ternyata mesin itu adalah sebuah mesin pembuat makanan, dan langsunglah Luffy, Chopper, dan Bonnie memakan makanan yang terbuat dari mesin itu. Lalu anak kecil itu menjelaskan tentang mesin pembuat makanan itu sambil marah-marah dan memukul hologram robot raksasa. Yang kerennya, anak kecil itu bisa memukul hologram seperti memukul sesuatu yang nyata. Dan ternyata itu disebabkan oleh sarung tangan yang dipakainya yang bisa menyentuh objek layar proyeksi seperti hologram. Lalu saat Jinbei menanyakan siapa dia sebenarnya, ternyata hal yang mengejutkan, anak kecil yang bertubuh raksasa itu menyebut dirinya Dr. Vegapunk. Kode nomor Punk 06 dengan nama Atlas. Sontak hal itu membuat Luffy, Chopper, dan Bonnie langsung terkejut. Namun Bonnie tidak begitu langsung mempercayainya. Lalu dengan adegan berpindah ke kapal yang berbendera pemerintah dunia, yang di dalamnya ada anggota CP0 yang terdiri dari Rob Lucci, Stussy, dan Kaku. Mereka mengobrol tentang Dr. Vegapunk, yang dimana secara mengejutkan Kaku mengatakan Vegapunk itu secara teknis cuma satu orang. Namun kesibukan Vegapunk melampaui kejeniusannya. Vegapunk membagi diri menjadi 6 orang, dan 6 orang ini disebut satelit, yang dimana dari ke-6 satelit ini juga dianggap sebagai Dr. Vegapunk. Oke, itu saja review manga One Piece chapter 1062, yang dimana banyak hal yang menarik, terutama tentang Dr. Vegapunk ini, yang sedikit demi sedikit banyak hal yang diungkapkan. Lalu kita melihat anggota CP0 yang tidak diketahui akan pergi kemana.
apakah CP0 pergi ke Pulau Egghead? Kalau iya, ini bisa menjadi pertarungan yang nostalgia, waktu bajak laut topi jerami melawan CP9 di Ark Enies Lobby. Di situ juga ada Rob Lucci dan Kaku. Oke, itu saja untuk video ini. Sampai jumpa di uploadan berikutnya.